Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan materi tentang urgensi menghafal Al-Quran. Di antara hal-hal yang menjadi motivasi kita sehingga kita terdorong untuk menjadi penghafal Al-Quran adalah yang pertama, menghafal Al-Quran merupakan sikap meneladani Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW menghafalkan Al-Quran dan beliau biasa melakukan murajaah bersama malaikat Jibril alaihissalam di bulan Ramadan. Malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW untuk mengecek hafalan beliau, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasul ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, di saat Jibril menemui beliau. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu, dan Jibril alaihi salam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin, di setiap malam, min Ramadan, di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, dan malaikat Jibril melakukan pengajaran Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar merupakan orang yang paling dermawan terhadap kebaikan dan lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Kemudian yang kedua yang menjadi motivasi kita sehingga kita ingin menjadi penghafal Al-Quran adalah karena menghafal Al-Quran itu di dalamnya ada proses membaca Al-Quran yang sering, yang banyak. Dan membaca Al-Quran merupakan ibadah yang agung. Setiap huruf yang dibaca akan diganjar dengan satu pahala. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaqulu, beliau mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan kebaikan dibalas dengan 10 kali kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif itu merupakan satu huruf, lam itu merupakan satu huruf, dan mim merupakan satu huruf. Orang yang menghafal Al-Quran bisa lebih mudah untuk membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Dia bisa langsung membaca Al-Quran dari hafalannya tanpa harus membuka dan membaca mushaf. Kemudian yang kedua,
Menghafal Al-Quran merupakan modal utama untuk mempelajari ilmu agama. Al-Quran merupakan sumber hukum, sumber ilmu agama Islam. Dan ketika seseorang yang menghafal Al-Quran, artinya dia lebih mudah untuk mempelajari ilmu agama. Di saat dia menemukan beberapa permasalahan, maka dia akan mencari dalil-dalil dari Al-Quran yang telah dihafalnya, kemudian bisa menjadi solusi untuk permasalahan agama tersebut. Yang setelah itu kemudian dia akan mencari penjelasan dari para ulama di dalam ayat tersebut. Yang keempat, menghafal Al-Quran merupakan modal utama untuk berdakwah. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, bahwa hidayah itu terbagi menjadi dua, yaitu hidayah taufik yang semata-mata hanya ada di tangan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, hidayah al-irsyad wal bayan, yaitu dakwah. Dakwah merupakan tugas daripada Nabi dan Rasul, juga kita. Dan Al-Quran merupakan sumber dari hidayah ini. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Kemudian yang kelima, dengan menghafal Al-Quran kita bisa menjaga keotentikan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang istimewa karena Allah memberikan keistimewaan bagi Al-Quran, yaitu terjaganya keotentikannya. Tidak sebagaimana kitab-kitab samawi yang lainnya. Dengan cara apa Allah menjaga Al-Quran? Di antaranya adalah dengan banyaknya kaum muslimin yang menghafalkan Al-Quran. Yang keenam, dengan menghafal Al-Quran kita bisa bertadabbur dan bertafakur. Kita bisa merenungkan isi daripada Al-Quran dari ayat-ayat yang kita hafalkan. Karena dengan mentadabburi Al-Quran, kita akan bisa merasakan keberkahan dari Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ataukah di dalam hati mereka ada penutupnya? Dan yang terakhir, dengan menghafalkan Al-Quran, kita bisa mengobati. Karena Al-Quran merupakan obat untuk penyakit hati dan penyakit jasmani. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un. Dan kami menurunkan dari Al-Quran apa yang menjadi penyembuh dan penawar. Demikianlah beberapa hal yang menjadi motivasi kita sehingga kita ingin menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.